Pak Sadikin jalan perlahan-lahan, yakin akan pertolongan Tuhan. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita tetap mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, saudaraku, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, saudaraku. Pada waktu Musa keluar dari Mesir, saudaraku, ketemu dengan yang namanya laut. Firaun berkata, mereka tersesat, biar aja kita akan bantai mereka. Itu sebabnya Firaun mengerahkan seluruh tentaranya untuk membantai, menghabisi orang Israel yang terjepit. Saudaraku, orang Israel melihat itu, mereka gemetar. Mereka justru memandang kepada Musa, berkata, Musa, apa kurang kuburan di Mesir? Engkau bawa ke tempat ini. Saudaraku, laut, bayangkan. Orang kalau ketemu laut sudah hopeless, putus asa, sudah tidak berdaya. Tapi Musa di dalam Keluaran, kita baca, saudaraku, Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang ganti kamu, dan kamu akan berdiam diri saja. Saudaraku, waktu Musa mengatakan ini, belum terjadi apa-apa. Saudara dan saya menghadapi pandemi ini juga sama. Kita menghadapi masalah yang berat, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Orang yang percaya Tuhan itu bebas dari yang namanya takut, saudara. Takut itu muncul sebab melihat fakta, melihat keadaan yang terjadi, saudaraku. Dan Musa bilang, Tuhan perang ganti kamu. Kamu hanya berdiam diri saja. Saudaraku, ini kata-kata yang rasanya tidak mungkin. Tapi orang yang punya iman, saudaraku, dia akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, heran. Saudara, Tuhan tanya pada Musa, kenapa orang Israel berteriak-teriak? Lalu Musa berkata, Tuhan, lihat laut di depan. Saudaraku, dan Tuhan hanya berkata satu kata, angkat tongkatmu Musa, arahkan kepada laut Teberau. Saudaraku, heran, Tuhan perang ganti kita. Ini yang dialami orang beriman, saudaraku. Orang tanpa iman itu perang sendiri. Tapi orang punya iman beda. Tuhan yang perang ganti kita. Saudaraku, hasilnya
tiba-tiba laut itu terbelah menjadi jalan yang besar. Saudara, ke kiri dan ke kanan ada daratan di dasar lautan itu. Oh, dan Israel masuk di dalamnya lewat. Saudaraku, ini yang terjadi. Jalan terbuka, ada kemenangan. No, it's the only way to escape.
Waktu orang Israel menghadapi tantangan yang namanya Goliat, ini raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Ada orang tinggi 3 meter, bayangkan, bukan main. Badannya besar, pendekar lagi, dari kecil biasa bela diri. Saudaraku, bawa tameng besar, pedangnya sebesar pesa. Orang membuat tenun itu bukan main, gawede saudara pedangnya. Saudaraku, pakai ketopong besi, baju besi. Rasanya sudah tidak mungkin raksasa. Oh, menantang orang Israel. Ayo kirim jagomu, kita duel sampai mati. Kalau aku kalah, bangsaku jadi milikmu. Tapi kalau engkau kalah, engkau jadi milikku. Saudaraku, apa yang terjadi? Muncul satu pemuda, Daud namanya, masih kecil, muda, pipinya masih kemerah-merahan. Saudaraku, Daud cuma membawa 5 batu dan katepil. Bayangkan, dan Daud lari mendatangi Goliat ini. Dia tidak takut sama sekali. Sebab apa? Sebab Daud tahu yang perang itu Tuhan. Saudara, Tuhan perang ganti kamu. Daud bilang pada Goliat, hai Goliat, kamu datang pakai pedang, pakai tombak. Wih, bukan main. Aku datang pakai nama Tuhan. Saudaraku, saudara perhatikan, manusia tinggi 3 meter dengan ketopong besi. Daud cuma bawa batu dan ali-ali. Saudaraku, itu katepil kalau zaman di Jawa, bukan main. Lalu mulai diayunkan satu batu, saudaraku, dilemparkan batunya. Batu itu bisa punya mata, lebih dari peluru, ya, masuk di dalam batok kepala daripada Goliat. Roboh Goliat, saudaraku, mati. Otaknya pecah, kepalanya rengat pecah, batu masuk di dalamnya, mati seketika. Daud datangi, Daud penggal kepalanya. Tidak mungkin bisa batu kecil bisa nembus kepalanya Goliat. Begitu juga kalau Tuhan perang ganti kita. Saudaraku, di masa pandemi ini, saudara yang mengalami kesulitan keuangan, percaya pada Tuhan Yesus, saudara. Dia sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil, tidak ada, saudara. Kenapa manusia dicengkeram ketakutan? Karena jalan sendiri. Orang yang jalan sendiri itu semuanya serba terbatas. Coba Daud ngukur dirinya, lebih baik pulang, saudaraku. Dia mati sia-sia. Tapi Daud bilang, kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan, serwa sekalian alam. Saudaraku, akhirnya si Goliat ini roboh, ya. Saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Sebab itu katakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut kepada siapapun apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan, kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu takut, ya, apa yang dilakukan manusia terhadap kita. Oleh karena itu, biar malam hari ini, saudaraku, kita jalan dengan Tuhan. Kita yakin Tuhan adalah penolongku. Mungkin engkau lagi menghadapi masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apalagi kesehatan ini, saudara. Ini jadi problem besar. Tapi kalau kita yakin Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apapun. Saudara kan hidupnya jadi kuat, saudara. Seperti Musa, lihat laut. Musa bilang, jangan takut. Apa yang kamu lihat hari ini
besok tidak akan terjadi lagi. Saudaraku, dan apa yang dikatakan Musa betul. Waktu Firaun dengan tentaranya melihat Israel lari ke tengah-tengah lautan, mereka ikut mengejar, dan Tuhan biarkan ya sampai di tepi, mereka di tengah laut, sampai akhirnya mereka mendarat semua sampai di seberang lautan. Saudaraku, apa yang terjadi? Musa disuruh Tuhan, angkat tongkatmu Musa. Saudara, laut itu terbelah, air itu menutup seluruh tentara Firaun bersama kudanya, bersama tentaranya dikubur hidup-hidupan di tengah laut Kolsom, Teberau. Satu kemenangan yang luar biasa. Ini bukan contoh, tapi ini bukti. Kalau saudara percaya Tuhan, berkata dalam hatimu, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut bahaya, maka engkau akan mengalami kemenangan besar. Saudara akan mengalami pertolongan yang ajaib. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Bilang, makasih Tuhan. Engkau baik, engkau baik, engkau kuat. Tidak takut saudara. Tidak takut. Siapa kalau disertai Tuhan? Jikalau Allah aku beserta, siapa lawan kita? Tidak ada. Sebab itu kita sembahyang pada saat ini. Saya berdoa buat saudara. Saudaraku, angkat tanganmu yang perlu pertolongan Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Ini tanda kita tidak berdaya. Tanda kita menyerah. Bapa, Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau sanggup menolong mereka. Sanggup menolong mereka. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu serahkan dan mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sampai ketemu dalam siaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my